Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin jamaah tarawih yang berbahagia, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat itu kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini. Salat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Hadirin jemaah tarawih yang berbahagia, memasuki hari ke-6 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, tadarus kita, dan amal-amal lainnya yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah tarawih yang berbahagia, bulan Ramadan bukan hanya waktu bagi umat Islam untuk berpuasa dan meningkatkan ibadah. Bulan Ramadan juga menjadi saksi dari berbagai peristiwa besar yang menjadi kejayaan umat Islam, mulai dari turunnya Al-Quran hingga kemenangan dalam berbagai pertempuran melawan orang-orang kafir. Berikut ini ada beberapa peristiwa bersejarah sebagai bagian dari kejayaan umat Islam di bulan suci Ramadan. Pertama adalah turunnya Al-Quran. Salah satu peristiwa yang paling agung di bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira ketika Rasulullah SAW sedang berkholwat, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunnya Al-Quran ini menjadi awal dari penyebaran Islam ke penjuru dunia. Ada beberapa alasan mengapa Al-Quran membawa kejayaan pada umat Islam. Pertama, karena Al-Quran mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari akidah, ibadah, moral, sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua, Al-Quran juga merupakan mukjizat dan sumber hukum yang sempurna, menyempurnakan ajaran-ajaran dari kitab-kitab terdahulu dan juga sebagai pembeda antara hak dan batil. Yang ketiga, Al-Quran juga sumber inspirasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat-ayatnya sering menunjuk pada alam semesta, memotivasi para ilmuwan untuk mempelajari sains dan teknologi. Dengan berpegang teguh pada Al-Quran, umat Islam mencapai kejayaannya karena Al-Quran membimbing umat Islam pada keseimbangan dunia dan akhirat. Yang kedua, kejayaan umat Islam di bulan Ramadan adalah kemenangan dalam Perang Badar, perang pertama dalam Islam melawan orang-orang kafir. Terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Badar ini disebut sebagai Yaumul Furqan atau perang pemisah antara hak dan batil. Pada waktu itu umat Islam berjumlah 313 orang, sedangkan dari kaum kafir Quraisy berjumlah 10.000 orang. Jika melihat secara kualitas dan kuantitas, tentu saja umat Islam kalah dalam jumlah pasukan serta dalam perlengkapan perang. Namun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang mustahil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan pertolongannya berupa pasukan malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Sehingga dalam perang Badar ini umat Islam mengalami kemenangan. Yang ketiga, kejayaan umat Islam pada waktu bulan Ramadan adalah terjadinya Futuh Mekah atau hari pembebasan kota Mekah.
Ini terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Rasulullah SAW beserta 10.000 orang sahabatnya bergerak dari Madinah ke Mekah. Rasulullah membagi pasukannya menjadi 4 divisi, yang masing-masing divisi dipimpin oleh sahabatnya yang utama. Misalnya Khalid bin Walid memimpin pasukan dari arah utara Mekah. Said bin Ubadah memimpin pasukan dari arah barat. Kemudian Jubair bin Awam memimpin pasukan dari arah utara Mekah. Abu Baidah bin Jarrah memimpin pasukan dari arah atas atau dari arah Gunung Hindi. Rasulullah sendiri memimpin pasukan utama. Ketika memasuki kota Makkah, Rasulullah membacakan salah satu firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Quran surat Al-Fat ayat pertama. Kota Makkah ditaklukkan nyaris tanpa pertumpahan darah. Di dalam Ka'bah sendiri Rasulullah SAW merobohkan dan membersihkan kurang lebih 360 berhala yang ada di dalam dan di sekitar Ka'bah. Sejak saat itu Mekah menjadi negeri Islam sehingga tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang keempat, kejayaan umat Islam yang terjadi di bulan Ramadan adalah menghancurkan berhala Al-Uzza. Berhala Al-Uzza adalah berhala yang disembah oleh suku Quraisy, Kinanah, Sulaim, dan suku Ghatafan. Setelah menaklukkan kota Mekah, Rasulullah SAW menugaskan Khalid bin Walid untuk menghancurkan berhala Al-Uzza. Berhala yang selama ini menjadi simbol paganisme orang-orang kafir, Quraisy, dan suku-suku lainnya yang ada di Mekah. Tepatnya pada tanggal 25 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Khalid bin Walid dan pasukannya berhasil merobohkan patung Al-Uzza yang ada di sebuah tempat bernama Nakhla, yang terletak di sebuah kebun kurma tempat orang-orang kafir melakukan pemujaan. Ada hal yang menarik dari peristiwa penghancuran berhala ini. Di lokasi tempat pemujaan berhala Al-Uzza ini, tiba-tiba muncul seorang wanita tua berkulit hitam, rambutnya terurai. Wanita itu dipercaya sebagai penjelmaan jin penjaga berhala Al-Uzza. Khalid bin Walid dan pasukannya berhasil membunuh jelmaan jin itu dan membakar semua tempat pemujaan orang-orang kafir. Hadirin jamaah tarawih yang berbahagia, sebenarnya ada lagi beberapa kejayaan umat Islam di bulan Ramadan ini. Namun perlu diingat bahwa kejayaan umat Islam di bulan Ramadan yang sesungguhnya adalah meraih tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak ada balasan bagi orang yang bertakwa kecuali surga. Sebagaimana tujuan utama dari orang-orang berpuasa adalah meraih gelar takwa. La'allakum tattaqun. Hadirin jamaah tarawih yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.